Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, ya. Semoga kalian semua sehat di rumah. Baiklah, materi ekonomi semester genap kita akan mempelajari tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah sebagai pemegang seluruh atau sebagian besar saham dari badan usaha. Ini sudah jelas ya bahwa pemerintah itu bisa memegang kendali 100% atau 51% saham dari badan usaha, tergantung dari badan usahanya tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan utamanya selain mencari keuntungan juga melayani masyarakat. Ini sudah jelas bahwa BUMN didirikan adalah untuk salah satunya adalah untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, pemerintah pemegang hak atas segala kekayaan dan usahanya. Jadi, ketika pemerintah dalam hal ini BUMN itu bisa memegang kendali, memegang hak atas semua kekayaan dari usahanya. Ya, contohnya Pertamina, dia akan bergerak di bidang minyak bumi, maka Pertamina memegang hak atas segala kekayaan dari minyak bumi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan dari negara lain, contohnya kayak Petronas, Shell, segala macam, ketika dia ingin mendirikan SPBU di Indonesia, maka dia harus mendapatkan izin dari Pertamina dan harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh Pertamina. Nah, itu maksudnya dari pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usahanya. Yang keempat, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan badan usaha. Jadi pemerintah memiliki hak, ya, memiliki peraturan sendiri dan memiliki kekuasaan aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi oleh badan usaha. Ya, jadi contoh seperti tadi Shell ketika dia ingin mendirikan SPBU, ya, dia harus mematuhi aturan wewenang yang diberikan oleh Pertamina. Jika dia tidak mau mematuhi, jika dia melanggar, maka otomatis haknya dia itu akan dicabut oleh Pertamina selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia dalam hal minyak bumi. Ya, tidak hanya Pertamina, juga banyak BUMN lain. Jadi kalau ada perusahaan lain yang ingin ya bekerjasama dengan BUMN tersebut, maka dia harus mengikuti aturan dari BUMN tersebut. Yang kelima, berfungsi sebagai stabilisator, ya, atau stabilisator perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau bisa dibilang BUMN ini sebagai pengendali perekonomian, ya, penyeimbang perekonomian agar masyarakat bisa sejahtera. Ya. Contohnya pada saat harga minyak dunia turun, maka otomatis Pertamina akan menurunkan harga minyaknya per liter. Ya, itu salah satu cara agar apa? Biar masyarakat bisa sejahtera. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa Pertamina juga mengikuti harga minyak dunia. Ya, itu salah satu contoh dari fungsinya BUMN sebagai stabilisator perekonomian. Badan usaha milik daerah, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah sebagai pemegang seluruh atau sebagian besar saham dari badan usaha di daerah. Nah, jadi sudah jelas bahwa pemerintah daerah itu memegang kuasa, ya, seluruh atau sebagian besar saham dari semua badan usahanya yang ada di daerah tersebut. Kedua, tujuan utamanya selain mencari keuntungan juga melayani masyarakat. BUMD didirikan di daerah itu tidak hanya untuk mencari keuntungan dari pemerintah daerah juga, tapi juga untuk melayani masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, permodalan seluruhnya atau sebagian besar berasal dari pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan. Jadi bisa dibilang bahwa BUMD itu modalnya sebagian besar atau keseluruhan itu berasal dari pemerintah daerah.
yang dimana BUMD ini merupakan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, bisa menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah. Yang keempat, BUMD dipimpin oleh satu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, atau bupati. Jadi BUMD ini yang menjadi direksi, satu orang ditunjuk langsung oleh kepala daerah dan diberhentikan juga secara langsung oleh kepala daerah. Peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Yang pertama, membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat umum. Jadi, BUMN dan BUMD itu tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi juga memberikan pelayanan dan kebutuhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa nyaman hidupnya, bisa berkehidupan dengan cukup, dengan tentram ya. Yang kedua, mengolah potensi SDA, sumber daya alam, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara adil dan merata. Dengan adanya BUMN, dengan adanya BUMD, maka sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak itu dikendalikan oleh BUMN dan BUMD. Sehingga masyarakat bisa merasakan langsung dampak positif, merasakan langsung BUMN dan BUMD di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi kehidupan mereka cukup makmur, sejahtera ya dengan adanya BUMN dan BUMD. Ketiga, menjadi mitra bagi BUMS, badan usaha milik swasta, dan koperasi dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan semangat kemitraan. Jadi BUMN dan BUMD bisa menjadi mitra bagi BUMS dan koperasi dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Jadi mereka bisa bekerja sama dengan baik sehingga perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih bagus ke depannya. Yang keempat, memberikan sumbangan bagi pendapatan negara dalam APBN. Sudah jelas, BUMN didirikan ya salah satunya adalah mencari keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh BUMN itu digunakan dan dimasukkan ke dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi semua pendapatan BUMN itu dimasukkan ke dalam kas negara, sehingga pemerintah bisa menjalankan aktivitas perekonomiannya dalam mengelola negara dengan baik. Yang kelima, menyerap angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan adanya BUMN ataupun BUMD, itu bisa mengurangi angka pengangguran. Kenapa? Karena semakin banyaknya BUMN atau BUMD yang didirikan, maka otomatis bisa menyerap tenaga kerja. Ketika BUMN atau BUMD baru ini didirikan, maka tenaga kerja ya atau pengangguran yang sebelumnya tidak bekerja bisa bekerja, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia bisa menurun. Bentuk-bentuk BUMN terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan jawatan atau perjan, yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam APBN dan menjadi hak dari departemen yang bersangkutan, bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum. Yang kedua, perusahaan umum atau perum, yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Perum bergerak di bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya. Yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Bergerak dalam bidang produksi, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Cuman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam bab 10 tentang ketentuan peralihan pasal 93 dinyatakan bahwa semua BUMN yang berbentuk perjan itu harus diubah menjadi perum atau persero. Jadi bisa dibilang untuk zaman sekarang atau untuk era sekarang ya semenjak dari tahun 2003 ke atas
itu tidak ada lagi namanya perusahaan jawatan atau perjan. Jadi perjan itu dihapus, diubah menjadi salah satu, bisa perum atau bisa persero. Contohnya dulu kita punya BUMN perjan itu namanya PJKA, perusahaan jasa kereta api yang di bawah Departemen Perhubungan. Nah, pada tahun 1991 berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perum. Nah, kemudian selang berapa waktu akhirnya dari Perum Kereta Api diubah menjadi Persero, yaitu PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang ada di era sekarang, seperti itu. Badan usaha milik negara, ini contohnya adalah Perum ya, perusahaan umum. Itu ada dua, yaitu Damri, Perum Damri. Yang kedua adalah Pegadaian, Perum Pegadaian. Kalau Damri bergerak di bidang transportasi umum, kalau Pegadaian bergerak di bidang jasa pelayanan perbankan, peminjaman uang, menggadaikan barang. Ya, itu adalah contoh dari perusahaan umum atau Perum milik BUMN. Badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero. Ini saya ambil 6. Ya, sebenarnya banyak perusahaan perseroan di Indonesia. Cuma saya ambil 6 berdasarkan bidangnya masing-masing yang tentu saja kalian sudah familiar ya, sudah paham, sudah mengerti apa saja. Yang pertama adalah PT Pertamina. Ini bergerak di bidang minyak bumi. Kedua, PT PLN yang bergerak di bidang listrik. PT Perusahaan Listrik Negara. Kemudian yang ketiga adalah PT Pos Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman, ya, baik barang maupun uang. Yang keempat adalah PT Angkasa Pura yang bergerak di bidang transportasi udara, ya, meliputi Garuda Indonesia, salah satunya, itu maskapainya. Kemudian yang kelima ada PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang bergerak di transportasi darat. Ya, kemudian yang keenam ada PT Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia yang bergerak di bidang transportasi laut. Ya, ini beberapa contoh BUMN berbentuk perseroan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebaikan BUMN dan BUMD yang pertama menjadi alat kontrol agar tidak terjadi monopoli pemanfaatan SDA oleh pihak swasta. Jadi dengan adanya BUMN dan BUMD maka sumber daya alam yang digunakan untuk masyarakat banyak itu bisa dikuasai oleh negara sehingga pihak swasta tidak bisa
memonopolinya. Karena kalau biasanya kalau pihak swasta yang memonopoli, cenderung harga itu relatif agak sedikit lebih naik ya dibandingkan dengan kalau jika dikuasai oleh negara. Kedua, dapat membina koperasi dan usaha kecil menengah. Ketiga, stabilitator perekonomian dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat. Empat, menangani bidang usaha yang membutuhkan investasi yang sangat besar. Jadi kalau ada negara lain yang ingin investasi, mendirikan perusahaan, atau bekerja sama dengan BUMN, maka pasti membutuhkan badan usaha legal milik pemerintah. Sehingga perusahaan dari negara lain pun juga bisa dengan aman, bisa dengan nyaman menginvestasikan uangnya di Indonesia. BUMN dan BUMD. Yang pertama, monopoli BUMN atas sumber daya alam tertentu dapat mematikan sektor swasta. Lemahnya pengawasan dapat mengakibatkan terjadinya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ketiga, ketidakmampuan BUMN dalam membayar utang dapat menjadikan besarnya beban utang negara. Keempat, BUMN yang mengeksploitasi SDA dapat merugikan lingkungan. Kelima, bagi BUMN yang sudah go publik, keuntungannya terbagi sehingga pemasukan negara menjadi berkurang. Ini BUMN yang sahamnya 51%, jadi 49% saham itu dikuasai oleh orang lain, sehingga tentu saja keuntungannya pun juga akan terbagi. Sekian materi tentang BUMN dan BUMD. Semoga kalian bisa menyimak dan mempelajarinya dengan baik. Singkat kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun pengucapan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.